Yuk. Cincin gimana cincin? Di IG lanjutkan mana? Tolong diperjelas biar nggak sekalian. Biar nggak sekalian. Sekali mendayung. Nih tangan kalian coba diangkat lah dua-duanya biar nggak salah paham. Kasih lihat aja. Habis dikasih nggak dipakai Lesti cincinnya. Ini kan berita bahagia. Iya. Tangannya Ya sakit itu ya? bentuk apa ya? Ya kakak ngasih hadiah aja sih buat diri. Iya. Dan juga saya minta bayaran juga kan, sebenarnya jualan saya. Cocok. Kita difotoin, ya. Posting di story ya, gitu kan? Iya itu sebenarnya cuma bentuk hadiah doang. Gak ada ya nggak ada maksud apa ya. Masa. Kenapa di pas di hari Bisa ditunjukin nggak cincinnya? Iya kenapa di hari yang mandi spesial makan ngasih itu? Enggak, sebenarnya ngasihnya udah seminggu pas Dede Kosi. Ya, Iya, aku mataharian. Iya, nggak tahu Ya, gitu. itulah pokoknya udah lama, udah lama, tapi Dede baru story-nya pas hari itu, pas kebetulan sekalian Dede juga foto sama kakak. Jadi gimana? Tunjukin dikit Dede. Coba Kebetulan lagi nggak dipakai. Ini simpen dulu. Ya tadi ada sebelah kanan kayak cincin kan? Ah, ini bukan, kalau yang kanan mah. Kanan apa? Kanan cincin yang dikasih bapak. Cincin yang dikasih bapak dari Pak Bilar. Bang Bilar. Kalau cincin bapak ada gua bapak juga tuh bro. Giok ya. Tapi nyangka nggak? Thanos. Nyangka nggak kalau itu buat hajat, tapi itu niat apa? Lu malah pengen lebih gitu. Lu ada pikiran gitu kayak gitu? Pengen lebih apanya nih? Dikasih cincin itu bukan hadiah. Sebenarnya bukan pengen hadiah. yang Maksudnya pengen cincin yang lebih mahal gitu. Enggak. Aman maksudnya apa lagi? Ya, kalau Dede sih apapun itu selalu disyukuri, termasuk dengan kakak udah ngasih aja itu udah yang "Ini maksudnya apa nih, makasih ya kakak," gitu. Terus saya jawab enggak ada maksud apa-apa kok, terima aja udah. Bisa dibilang itu pengesahan nggak? Apa lagi? Pengesahan doanya karena lu serius gitu. Jadi gini, Dede sama kakak itu kan kakak selalu bilang kalau ditanya enggak kok nggak pacaran. Emang enggak kan? Ya. Pada saat kakak ngasih cincin itu tuh kakak bilang, enggak deh, nggak bilang kemarin. Tapi Cek nih. Cute banget sih berdua. Kiwok. Apa jadi? Lanjut. ya sebagai bentuk komit Dede sama kakak sih tepatnya. Itu muter dari tadi harus. Itu yang mereka pengen itu jawaban itu. Bang B, mungkin Bang B ngasih cincin ke wanita tercantik di Asia gimana? Semua beautiful. Wanita salah apa? Perempuan wanita Top 5. woman ini. Dunia kelima gimana? Di mana? Dunia Aida. Bilar. Bener itu. Nyangka nggak deh maksudnya? Enggak, Dede aja. Ini orang pada hewir ngomongin Dede, kenapa ya? Ada apa gitu pas dilihatin. Ada yang kirim linknya, Dede selamat ya Cie, jadi wanita tercantik nomor 5 sedunia. Hah? Apaan ini bohongan kali? Gitu aja, cuek aja. Dede kemarin juga syuting pas paginya. Ada juga yang ngucapin tuh teman-teman yang lainnya beneran loh, itu nggak bohongan. Oh ya udah, alhamdulillah aja. Abang bisa di mana? Tapi kamu merasa lebih pantas nomor 1 ya? Terima kasih. Nomor 1 tapi kan di hati kamu. Nah, tapi lu nyangka gak ya? Masuk nominasi top 5? Enggak lah. Kok ngegas gitu? Saya nggak tahu itu kenapa. Ya dibilang nyangka ya gua selalu percaya dia cantik memang. Bila kalau ini kan kalau dari voting itu mereka bilangnya memang tercantik kelima. Nah kalau menurut Bila sendiri poin apa nih yang dilihat kecantikan dari Lesti? Sebenarnya cantik. Poin apa yang dilihat dari Cantik itu sih universal ya, sudut pandang luas. Cantik.
secara fisik, secara cantik, secara dari inner beauty-nya, dari berbicara aja banyak wanita yang bisa menunjukkan bahwa dia cantik gitu. Dan pada dasarnya memang semua wanita juga cantik menurut saya. Dan menurut saya sah-sah aja sih, karena menurut mereka, menurut yang saya lihat dari artikel tersebut, memang penilaian objektif ya, dari memang penilaian juri, dan akhirnya dia nomor 5 terpilih. Karena kalau banyak orang Indonesia yang merasa bahwa cantik tuh kadang relatif ya, maksudnya dari orang Indonesia sendiri menurut mereka cantik adalah yang putih biasa kan, rambut panjang. Iya, kalau kita tanya sama orang bule, cantik menurut orang bule juga mereka pengennya suka emang lebih eksotis, kulitnya coklat. Ya sebenarnya cantik itu sudut pandangnya luas, tapi menurut saya memang Dede cantik luar dan dalam menurut saya. Gila, mungkin secara spesifik apa? Senyumnya apa? Atau Gingsulnya apa? Gingsulnya. Kan Gingsulnya udah mau dihilang nih. Kan pakai behel. Jadi. Lesti memutuskan memakai behel. Lesti bilang kecewa. Tagline macam apa itu? Gimana lah? Bagus. Dari apa lah? Saya nggak kecewa kalau Lesti pakai behel. Saya setuju. Kenapa? Iya, kakak setuju dengan apapun yang kamu lakukan. Mana lagi? Nggak apa, baru gue bilang nggak setuju. Wah, tuh jangan gitu tuh. Ini halalnya di awal tahun bulan berapa sih? Apa? Untuk dihalalinnya? Tergantung disetujui sama Bepom. MUI kali. Oh iya. Tar yang spesifik kecantikan dari Lesti apa nih? Lu lihat dari apa? Dari apanya? Latinya, senyumnya, kalungnya, yang membuat Gak ada. Atas suaranya. Suaranya. Lukisan suara Bilar lah. Oh iya. Suka gimana nih kalian? Merendah aja. Iya betul. Ya, jadi memang cantik. Benar cantik, manis, dan dia juga punya banyak hal yang spesial gitu. Ya mungkin nggak cewek punya, tapi dia punya akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, insya Allah punya suara yang bagus pula gitu. Dan banyak hal lah yang bisa membuat Lesti ini pantas untuk menjadi sosok panutan lah buat wanita-wanita lainnya. Tuh kan, senyum aja bagus banget. Sama gula manis mana? Sama gula. Jadi tanggapan ayah, ibu gitu terkait kamu jadi wanita cantik seperti apa? Nah, sebelum Kalau mama sama bapak mah selalu jadi orang pertama yang selalu bangga dengan apa yang sudah dicapai sih, termasuk dibuatkan kemarin itu. Tapi kita mah pas Dede misalkan lagi teleponan atau whatsappan, cie mama, Dede dinobatkan jadi wanita tercantik nomor 5 sedunia loh, mau bangga nggak gitu-gitu, jadi bahan bercandaan. Tapi Syukuran kemarin kamu saya Zoom. Bu, kalau tahu dari ibu saya, dari bapak saya ya. Ya bangga lah, alhamdulillah responnya juga baik. Lar, kemarin sempat bercandain, katanya ada yang lebih cantik daripada Lesti, ini gimana? Bercandaan kamu yang kemarin, sampai kerudung itu loh. Oh, itu kan saya. Iya, kenapa bercandain seperti itu? Jelas dong. Saya harus mikir. Enggak, itu jangan doang. Bercandaannya kita kayak gitu. Tapi ada nggak sih Pilar yang lebih cantik atau emang ini yang paling cantik menurut kamu? Sebenarnya kalau orang menangkap itu sebenarnya bentuk sindiran saya aja. Ketika banyak orang yang iri terus menilai bahwa Lesti nggak pantas segala macam, akhirnya saya buat caption begitu. Itu sindiran halus sebenarnya. Cuma ya syukurnya setelah saya ada lihat beberapa komen, banyak yang nangkep, wah ini bentuk pembelaan Bilar ke Lesti. Tapi ada juga mungkin yang nggak nangkep dengan maksud saya, terus menganggap saya ini kok malah jek-jekin. Tapi ya itu kembali ke penilaian masing-masing sih. Tapi sebenarnya tujuan saya buat caption gitu, saya buat lucu-lucuan, itu buat sindiran halus aja buat orang-orang yang banyak orang yang saya akan kecewa ketika yang merasa diri gak pantas terus malah jatuhnya merendahkan sesama wanita lagi. Maksudnya nggak perlu ngelakuin hal seperti itu. Itu sesama wanita, nggak perlu mengkotak-kotakan seseorang. Jadi tapi kan banyak yang meragukan akun itu karena akunnya tambahkan kamu. Ya makanya itu Dede mah sampai ada yang ngasih tahu aja ibu Umen kali gitu. Dia juga biasa aja, anaknya santai ya. Ya udah gitu aja sih, kalau Dede mah nggak
pernah ambil pusing. Orang saya ledekin aja sih menang ini nomor 5 sebenarnya mungkin santai aja makan kacang kan. Bodoh amat sama tank dia mah. Beda bisa nggak? Beda bisa sebalik kamu juga. Ya kalau memang benar kan ya siapa yang nggak senang ya kan dibilang cantik lah. Biasanya bilang cuma mama bapak saya doang. Wah, gila. Wih, gila, gentle gila. Senang cantik. Ini bertemunya masih yang lama kan? Yang tanggapan kan mana Kalau yang pasien itu soal yang saya itu bilang kan nggak pacaran tapi ada hubungan itu gimana tanggapan? Kan tadi dia udah bilang. Ya maksudnya kan benar diresminya mulai hari ini apa gimana? Mulai hari ini. Kan udah lama. Tapi itu pengantarnya malu lagi itu ngomong di stasiun TV kita. Oh, yang ketika di acara tersebut. Ya kita memang udah bilang dan seperti dia bilang tadi, cincin tadi sebagai tanda komitmen kita bahwa ya udah gitu kita nggak pakai embel pacaran sih, ya udah jalanin aja. Gitu. Itu dibalik semua soal wanita tercantik kelima itu fans mungkin banyak yang senang, tapi ada juga yang nyinyir deh gitu kan terkait Lesti nomor 5 tercantik ya gitu-gitulah yang gak enak Harus saya bilang tadi. gimana tanggapannya yang nggak suka yang nyinyir Kan kayak gitu. kalau Dedi sih fokus ke yang support aja, fokus ke yang baik-baiknya aja, fokus ke yang positifnya aja. Kalau yang nggak baiknya ya udah, kan doa yang baik akan kembali sama orang itu. Terus doa yang jelek juga akan kembali sama orang itu. Jadi yang suka banyak pasti yang nggak suka juga banyak. Lebih banyak. Ya lebih ya nggak apa-apa. Namanya juga hidup kan berpasang-pasangan, ada yang baik ada yang buruk. Fokus sama yang baik-baiknya aja sih kalau gitu. nggak baper ya nyantai aja Gak pernah minta kurus. Tanggal 24 katanya besok ada Bukan pengajian. Itu benar nggak sih? Kenapa? Tanggal 24 besok katanya ada apa sih kalau boleh tahu? Ada pengajian atau gimana? Enggak ada. Jadi sebenarnya bapak bilang, saya PN bilang kita kan Lestar Lovers kan udah luar biasa gitu mendukung sampai sekarang. Nah rencana di bulan kelima ini ngadain pengajian syukuran lah gitu ibaratnya. Enggak di tanggal 24. Enggak sebenarnya ya 24 karena terbentuknya Lestar Lovers bertepatan dengan terbentuknya Lestar Lovers di fanbase kita gitu. Itu aja sih sebenarnya. Nggak mau sekalian gitu ngasih tahu juga kabar baik kepada para fans gitu mungkin. Ya, belum ada sih sejauh ini untuk tahap ke situ ya. Ya doain aja lah ke depannya. Kan berkomitmen itu juga nggak gampang bilang. Maksudnya akhirnya lu kenapa nih bisa menegaskan ke seorang Dede gitu yang akhirnya wah ini udah gua banget dah gitu nggak bakal ada yang lain gitu. Sebagai cowok gitu dia. Ya seperti ngomong tadi ya, kita masih dalam tahap ya gue percaya, maksudnya kita komitmen bahwa kita memang ya ada hubungan dan kita berharap inginnya pasti untuk ke jenjang lebih serius. Tapi untuk saat ini ya kita jalanin dulu aja lah. Tapi bener nggak sih bilang kayak misalnya kayak kemarin Poati kan sempat ngomong tuh katanya tahun depan keceplosan itu benar nggak? Tahun depan gue nikah sama Poati gue bilang. Jadi maaf ya Dede ya. Aduh keceplosan. Ini selama ini Lo jangan provokasi, lo perusak hubungan orang lo. Enggak itu. udah Dedi sama Pak Heni. Kan katanya bilang sempat cerita sama Poati, katanya itu Poati latah kan kesebut tuh katanya tahun depan. Ya, dia mah bercanda. Dia mah latahnya masih bisa terkontrol itu mah. Tapi gue ceng-cengin kemarin masih bisa ngomong. Bang B, mungkin ini Bang, tadi kan katanya keceplosan. Nah, mungkin ya semua tahu kalian cuma punya kalian berkomitmen tapi tidak ada yang namanya pacaran. Nah, kemarin saya beberapa dari kami ketemu sama sahabat Bang B, Ustadz Taki. Dia keceplosan juga nih, katanya mau nikah nih. Bro, dia sempat gue aja udah lama banget nggak ketemu sama Ustadz Taki. Dan memang dulu gue ketemu sama Ustadz Taki itu sekitar bulan lalu ya. Ya biasalah karena dia udah menikah, saat itu ceritanya dia udah menikah, ya udah biasa aja gue curhat-curhat biasa, bukan berarti gue mau nikah juga, cuma gue Ustadz gimana Ustadz dulu kan nikah muda, bla 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 bla, gue tanya kehidupan pribadi dia lah, maksudnya untuk pelajaran juga buat gue ke depannya. dikasih wajangan juga gitu ya. Kalau misalnya nanti, begitu. kalau misalnya nanti menikah tuh dikasih masukan gitu sama Ustadz Taki berarti. Iya, kurang lebih begitu. Bukan berarti gue
niat nikah tahun depan. Karena memang itu udah lama banget. Bahkan ketika gue baru banget kenal sama Dede tadi. Nah, Dede sendiri ada nggak curhat gitu ke Ustadz Taki juga mungkin? dia sering dia nggak usah Taki, Ustadz Subki ya sering dia. Cari itu besok. Kan satu program. Dicari besok kan. Gimana, Kan satu program. Ya tapi selain host. maksudnya selain Ustadz Taki juga kan ada Abiskai sama Haris Birja juga mengatakan bahwasanya itu udah ada tanda-tandanya baru mau nikah tuh. Itu gimana tuh? Temen lu sendiri lo yang ngomong tuh. Dua sahabat macam apa sih Haris sama Adis kayak ini? Teman macam apa? Mendoakan terus ya. Kalau doakan nggak apa-apa. Kita aminin ya. Bang Bila, bahkan ayah penjualan sendiri caption IG-nya one step closer. Iya. Itu kan satu bentuk harapan. Ayah. Ya Bismillah lah, semoga harapan Bapak juga bisa Harapan kita wujudin ya. Sebenarnya harapan kedua belah pihak orang tua sih, gue kenal dua-duanya. Cuma gini, gue berharap sih ya kalian semua kalau seandainya dapat kabar bahagia didoakan semoga mereka berjalan dengan baik. Kita nggak mungkin lah nggak bagi-bagi tentang kabar bahagia mereka. Cuma kan gini, namanya dalam suatu hubungan ada yang diprivasikan. Dalam arti gue pengen banget nih secara agama bener-bener ditekunin jadi nggak ada orang tahu. Ada juga yang dipublikasikan gitu loh. Jadi ya doain aja yang terbaik buat mereka lah. Kalau mau ditanya terus juga bingung kan kayak, ayo kapan nih? Katanya mau 24 mau ini nih. Ntar kalau gue sebut tanggal 33 lo bingung nyari tanggalnya kan. Mendingan tanya Raja sih. Kata Kokris, ini Raja sih gak ditanya. Kokris ada dulu. Kokris belum ada ngomong. Gue udah bilang, Kokris ngomong lah 3 gitu loh. Mendingan kita gini, kalau tadi dia bisikin gue, tadi gue perhatiin lo ngobrol, Kokris cuma gini. Nah, tadi dia ngomong gini, Der, ini Raja sih nggak ditanya-tanya. Nggak dia banyak gue pancing. Dia banyak gue, Der. Gue tadi kok nggak ditanya. Abis itu kita bahas Raja sih. Intinya kalau masalah hubungannya Bilar sama Lesti, semoga amin kalau seandainya tahun ini, amin juga kalau seandainya tahun depan. Jodoh nggak ada yang pernah tahu kapan terjadi. Kalau dari tanya orang tua gimana, orang tuanya mereka dua belah pihak selama melakukan positif, apalagi demi agama, lanjutkan. Bang, kita media mah nunggu undangan aja. Nah, Gila. ini dia nih makanan ibu. Kayak Dede waktu itu sempat diwawancarai mengatakan bahwasanya Dede lebih dewasa nih. Benar nggak sih Bilar mungkin selama berdampingan sama Dede nih melihat Dede perubahannya sangat signifikan dan lebih dewasa gitu. ayo baik. Ketika kenal gua sekarang diri. Iya gitu, lebih dewasa karena kan udah mau serius juga gitu. Bahasa Inggris Amin. dong. I think you know, yes, oke. Baik. Ya, kalau ya memang gue sih belum tahu anak dulunya seperti apa. Memang menurut penilaian banyak orang terutama orang-orang terdekat Dede, ya Dede banyak perubahan, terutama lebih tenang dalam menyikapi sesuatu, terus ya lebih dewasa gitu. Dan dari suaranya udah beda, dulu cempreng banget ya. Udah kilo kali ya. Nggak ngerti tuh. Dan ya bagus, maksudnya gue merasa senang banget. Maksud gue gini ya, gue memang dari dulu selalu berharap ketika gue punya hubungan dengan siapapun, terutama dengan wanita misalkan, ya gue berharap kita bisa sama-sama saling memberi pengaruh baik gitu. Dan gue sendiri menurut penilaian orang juga, bukan gue yang nilai ya, gue juga banyak perubahan juga dari secara sikap gitu. Dan ya bersyukur kalau memang gue bisa memberi pengaruh baik juga buat Dede. Amin. Tapi bener nggak sih Dede kan kalau ada orang bilang nih secara perumpamaan batu itu tuh nggak bakal bergerak ke depan kalau nggak ada gesekan ke depan. Kamu berubah itu karena Bilar nggak? Bisa dibilang kayak gitu? Belum mas lagi terus. Sosokan filosofi lu. Berat ya? Iya sabar ya. Tapi bener nggak? Iya, Maksudnya akhirnya Berat lah baru kamu juga. Kalau perubahannya Dede sih sebenarnya kedua sebentar ya peran yang paling banyak yang pasti orang tua keluarga gitu. Terlepas dari itu akhirnya Dede juga kan punya beberapa banyak temen gitu, ketemu sama teman-teman, terus akhirnya Dede dikasih kesempatan sama Tuhan untuk dipertemukan sama kakak, orangnya juga nyambung gitu. Kalau udah dikasih kesempatan manfaatkan sebaik mungkin. Baik gitu, terus akhirnya ya udah ada beberapa hal juga yang bikin Dede jadinya berubah menjadi lebih baik mungkin insya Allah. Amin. Ya Mas Raja sih, yuk gantian. Gara-gara wanita tercantik sedunia itu, kamu jadi banyak job nggak sih yang manggil? Apa Iya. ada pengaruh besarnya nggak di karir kamu?
Pengaruh besar untuk saat ini karena memang baru berapa hari ya gitu. Jadi untuk saat ini sih Dede masih Pengaruhnya mungkin mengerjakan- 3 tahun ke depan kali ya. Yang menang sekarang mau pengaruh 3 tahun ke depan. saat Lucu, ini maaf. semangat ya kak. Sorry. Saat ini sih Dede masih fokus mengerjakan kerjaan-kerjaan yang sebelumnya udah ada. Oh berarti belum kelihatan ya? Belum ada pengaruhnya. Pengaruhnya ya alhamdulillah Dede dibicarakan banyak orang gitu, walaupun banyak juga yang ini apaan sih gitu. Sampai sekampung juga ngomongin. Hah? Sekampung juga ngomongin di daerah. Dari mana A tahu? Jadi wartawan. Kan wartawan cari berita deh. Ya usaha bahas bisnis lah. Ah, lumayan nih. Kembali ke tentang update deh tentang baju adat yang kemarin di DM itu katanya ngomongin soal baju adat sama bilang bagaimana stasiun televisi salah satu tuh. Udah nyiapin bagaimana nih? Enggak, jadi waktu itu kakak ngelihat postingannya Teh Fitri Karlina sama suami pas lagi Enif ya. Terus dikirimin ke Dede di DM. pas lagi Enif ya, mereka ya? Iya. Dikirimin ke Dede. Ini adat Sunda ya, kakak nanya. Bukan, itu kalau nggak salah Banyuwangi Dede. Terus Dede kirimin foto nikahannya Teh Ciki sama suami. Kalau adat Sunda tuh ini kak. Terus kata kakak bagus. Tapi kan banyak teman-teman yang akhirnya pada ngecengin kamu nih soal itu. Ini gimana tanggapannya? Ya ngecengin mah, ya udah nggak apa-apa, biarin aja. Sebagai doa aja kali ya. Iya, kalau doa yang baik kan dia bilang diaminin aja. Berarti kode ya deh? Apa? Kode? Nanya-nanya. Kan kakak yang ngirimin ke dia kode, ya nggak juga sih. Kode kan? Emang Intel. Yuk, biar cepat sama gantian yang media yang lain. Bahas Raja AC kali, tanya dong bisnisnya Bilar yang baru. Biar bos gue yang samping ngomong nih. Bilar, terakhir. Ini kamu berbisnis sebagai kerja restoran juga kan untuk Kawin. Nikah. Ini kan lo gandeng pengusaha-pengusaha kakap nih Mas. Mantap. Sebenarnya kan gue memang tipikal yang seorang anak ini punya banyak mimpi gitu, dan banyak hal mimpi-mimpi atau cita-cita gue yang belum masih pengen gue wujudkan, dan salah satunya pernikahan ini bisa ya. Dan kalau katakanlah gue masih cita-cita gue dulu bukan hanya bisa menjadi sinetron, gue bisa jadi host, nyanyi, dan bisa jadi pengusaha juga. Dan alhamdulillah gue bisa terwujud di akhir tahun ini, di mana gue bisa ada salah satu usaha gue, bisnis kuliner. Dan ya untuk masalah kerja restoran sebenarnya kerja restoran sih enggak, maksudnya lebih ke dimana gue bisa mengumpulkan pundi-pundi sebanyak mungkin untuk mewujudkan cita-cita gue yang belum terwujud gitu aja. Oke, nah perwakilan dari Raja Stay sendiri, keuntungan apa nih yang kalian dapatkan dengan berkolaborasi dengan Bilar? Ya, jadi mungkin kita saling menguntungkan ya, banyak banget. Senang. Gimana perasaannya kok? Akhirnya bisa banget bisa ngomong. Saya dengar. Akhirnya. Saya dari tadi nungguin. Ya gimana tuh? Jadi gimana? Ya. Jadi banyak banget ya keuntungannya ya. Salah satunya karena keuntungannya terlalu banyak. Jadi kemarin pada saat grand opening juga akhirnya membludak ya. Karena dari fans, dari media, dari customer yang datang baik dine-in maupun online, Gojek, GrabFood semua hasilnya sangat bagus sekali. Dan terima kasih juga kakak udah mau berkolaborasi sama saya juga sama Kobas. Kita semua berharap bisnis ini bisa menjadi masa depan yang bagus untuk Kak Bilar dan juga Dede. Karena itu kita tetap mohon supportnya dari teman-teman semua. Kok kenapa milih Bilar? Tanggapan sebagai Bilar artis mahal nih, gimana dia kerja sama artis mahal? Ini baru cocok nih. Enggak, saya enggak mau bisa cincang. Setuju. Ya, kenapa sama Bilar? Yang pertama, waktu kita ketemu dengan Bilar, kita ngobrol-ngobrol. Kak Bilar sendiri suka kuliner ya, jadi Kak Bilar juga hobi kuliner. Nah, karena itu kita coba gali, kita coba arahkan supaya hobinya ini bisa menjadi sebuah bisnis juga. Jadi Raja AC ini awalnya juga ide dari Kak Bilar, dan menu-menu yang ada di Raja AC ini juga hasil ide dari Kak Bilar yang kita eksekusi menjadi sebuah menu yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Karena meskipun kita tempatnya di area Kemang, kalau teman-teman lihat harga yang kita berikan juga sangat terjangkau ya, sangat murah sekali dengan isi menu yang
baik lah, yang bisa diterima semua kalangan. Oke, nah untuk Bilar sendiri, kenapa Bilar memilih Raja C? Artinya kan Bilar sendiri kalau nggak salah dari Medan ya. Nah, kalau dilihat filosofi atau sejarahnya makanan C ini kalau nggak salah dari Indonesia Timur ya? Iya, Nah, itu kenapa? Nama raja itu karena saya ingin kuliner usaha saya bisa merajai kuliner di Indonesia. Spesifik apa lah, apa milih menunya apa aja gitu. Iya. Bisa jelaskan sejarah. Ini dari Gorontalo. Dari Kupang. Jadi kalau Kupang. Iya, karena kita sempat discuss juga ya. Kita Iya. bikin garap apa nih? Terus Kobas nawarin saya makan MPT. Terus pas saya coba ternyata enak gitu kan. Wah, kita ini aja. Tapi kok konsepnya kok saya tertarik karena kasih penyerapan di Jepang. Saya tertarik gimana kalau kita bikin konsep desain tempatnya nuansa Jepang gitu loh. Karena saya suka kulit, termasuk penyuka kuliner Jepang juga kan. Kita gabungin aja konsepnya masakan NTT dengan konsep desain Jepang, dan akhirnya terbentuklah Raja C ini. Target pasarnya gimana? Bilar? Target pasaran mungkin? Iya, target pasar sebenarnya kita ekonomis, termasuk ekonomis, tapi ibaratnya nih makanan pejabat harga merakyat. Iya. Teman-teman udah cobain harga Gimana? rasanya gimana tadi? Enak nggak tadi? Enak nggak tadi? Coba kok Chris ngomong dong Chris. Tanyalah. Wah parah nih. Intinya masakan ini murah meriah, enak dan terjangkau. Masakan kaki lima harga, masakan bintang 5 harga bintang. Rasa bintang 5, Rasa bintang 5, Bintang 6. belum makan. Nah, bisa dibilang buka bisnis usaha ini apalagi di kawasan Kemang termasuk langkah yang berani juga ya, apalagi di masa pandemi seperti ini orang banyak yang jatuh bisnisnya. Gimana apa yang dipikirkan oleh Bilar dan rekan? Ya sebenarnya dari awal sebelum kita bikin ini buat usaha ini kita optimis ya bakal berhasil, karena memang usaha apapun itu memang sebenarnya gambling, tapi ya kembali lagi kita optimis, kita pede bahwa semoga Raja C ini bisa disukai masyarakat gitu. Dan akhirnya ya udah kita berani sok gas lah pokoknya. Dan menyerap, minimal bisa menyerap lowongan kerja banyak. Ya, dan tujuan kita sebenarnya awalnya itu juga salah satunya, dimana kita ngerasa kondisi sekarang banyak orang yang tidak punya pekerjaan, dan ada orang juga orang yang kehilangan pekerjaan. Dengan kita membuat usaha waralaba seperti ini, itu kan juga membuka lapangan pekerjaan juga bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan ya harapannya semoga lah, bismillah, Raja C ini bukan hanya cuma di sini, tapi juga bisa dari ujung Indonesia, ujung timur Indonesia sampai ujung barat Indonesia. Amin. Secara langsung juga membuka lapangan pekerjaan bagi mereka. Masukkan nama Dede juga berarti atau apa? Konsultasi gitu. Jadi soalnya biasanya sukanya seblak. Mungkin mau dibikinin lah, usaha sebelah. Raja Sun lah. sebelah. Sun lah. Ini ada sun. Itu paham kalau masalah. Sun ada. Kasih aja bocoran dikit lah. Enak kok. Bercanda kamu ini mah. Ini mah Dede lidah masuk apa aja makanannya. Ini mah Guys. aja kalau keras. Guys, mungkin ini terakhir pertanyaan terakhir karena kan kita gantian ya ruangannya nggak banget, yang di depan juga takutnya hujan. Yuk, pertanyaan terakhir ya. Yuk. Ini kan waktu lu padat terus nambah lagi bisnis, lu bakal ikut terjun ngurusin atau Percayakan ke orang gitu. Ya harus lah, walaupun gua harus sempatin ketika, karena ini kan usaha bisa dibilang bisnis yang besar yang pertama yang gua kerjain, dan gua pengen nggak setengah-setengah lah gitu. Ketika gua merasa ini usaha utama gua harus tanggung jawabin juga. Jadi ketika gua ngerasa waktu gua ada, pasti gua ikut kontrol gitu. Harus lah. Karena saat ini kita udah ada kemarin masuk mitra dari Malang, saya buka sendiri di Bogor, terus di Bulan depan kita bulan depan Tebet. Dan Gading Serpong. Hah? 5 ya? Saat ini udah 34 lah, 34. Tapi bulan depan di Tebet. Bulan depan kita buka Tebet. Ada rencana lah berdua mau bikin sama Lesti biar jadi namanya Lesti. Bulan depan kalau Sun. kafe atau apa. Oke. Amin doain. Itu ya. Yuk. Bisa bentar, mungkin perasaan nggak bisa disetting, jelasin dikit. Oke, Nice. Ya, itu sebenarnya gue kan memang suka membuat kalimat-kalimat yang implisit ya secara nggak langsung gitu. Dan itu
sedikit untuk menegaskan aja buat banyak orang yang bilang settingan segala macam. Ya, rasa orang nggak bisa disetting, itu gift dari Tuhan. Berarti settingan kurang ya kan? Oke. Thank you. Dede apa Dede? Sama, apalagi Dede tuh orangnya maksudnya tipikal orang yang apa-apa tuh main perasaan, apa-apa main hati. Setting emang handphone setting. Apa deh? Settingan handphone. Apa Dede? Jadi kalau untuk perasaan, Iya, itu ya. kan untuk hati itu ya nggak bisa diatur oleh orang lain. Dan gue dari dulu memang nggak suka gimmick-gimmickan atau apa. Yo. Kasih nyanyi, memandang. Masih. Keren kok tadi kok gini. Tahun baru ya. Tahun baru tanggal 1 bulan 1 2021. Oke. Itu tahun baru namanya. Kalau tahun lama Ada liburan mungkin dari Bapak Dede. Amin. Amin insya Allah. Jadi kerja dulu tapi. Meeting dong, Bang. Ya selamat tahun baru. Masih selamat tahun baru. Greeting. udah ngumpul depan. Yuk mau greeting selamat tahun baru. Yo, selamat tahun baru buat pemirsa yang ada di rumah, dan semoga di tahun baru ini banyak mimpi-mimpi kita yang belum terwujud di tahun sebelumnya bisa tercapai. Amin. Thank you guys. Salam kita. Dari bawahnya aja udah enak banget. Aduh, ini sedap banget nih. Gua belum makan aja udah buncit nih. Apa juga udah makan. Udah, soalnya gua gak sabar ya. Pokoknya langsung aja kalian cobain ini Rajasi ini sambal mentai namanya. Oke? Pokoknya banyak banget varian rasa sapi di Rajasi ini. Langsung aja cus kalian ke kemasakan di Rajasi. Udah, jangan ganggu, gua mau makan dulu ya.